tentang kronologis penembakan yang terjadi, isinya adalah benar. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa pada saat kejadian tidak ada satupun di antara kami, baik saya dan keluarga maupun seluruh laskar pengawal yang begitu setia, yang mengira kalau yang melakukan pengejaran, mepet, mengganggu adalah dari kepolisian. Dan poin ketiga, bahwa tuduhan kalau pengawal-pengawal kami dipersenjatai adalah fitnah besar, bohong besar. Tidak ada satupun pengawal kami yang dipersenjatai, karena kami tidak pernah mengira sekali lagi kalau kami akan diperlakukan seperti itu. Contoh misalnya KM50, Komnas HAM melakukan penyelidikan pemantauan dulu, hasilnya dikasihkan ke penyidik kemudian melakukan tindakan lebih lanjut. Sekarang ini berbarengan, tim sus, penyidik dari Mabes Polri itu berbarengan, jalan sendiri, Komnas jalan sendiri. Tapi jangan dikira kita saling bersinggungan, tidak. Kita berkoordinasi sejak awal untuk kesepakatan. Contoh kasus yang sekarang terungkap, yaitu kasus Verdi Sambo yang telah ditahan. Makar Allah itu adalah makar dari Allah. Mereka berusaha menutupi KM50. Allah balas, percis CCTV mati, semuanya. Konferensi pers polisi isinya bohong semua. Terus tidak sama percaya dalam konferensi pers polisi tentang KM50, sedangkan konferensi pers tentang kasus Brigadir J meninggal itu isinya bohong. Semua terungkap ketika Baradae mengakui apa itu. Aparat penegak hukum juga wajib mengikuti aturan hukum dalam menjalankan tugasnya, melindungi hak asasi manusia dan menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur. Habib Rizik Syihab menegaskan bahwa para pelaku pembunuhan 6 laskar FPI harus diadili di Pengadilan Hak Asasi Manusia. Menurutnya, tragedi KM50 yang menewaskan 6 laskar FPI pengawal Rizik Syihab merupakan kasus pelanggaran HAM, bukan sekedar kasus pembunuhan biasa. Mereka harus diseret ke pengadilan HAM. Seluruh geng KM50 yang terlibat di dalam pembantaian KM50 gak boleh dibawa ke pengadilan biasa, tegas Rizik, dikutip dari YouTube Islamic Brotherhood Television Selasa 8 November 2022. Lebih lanjut, dia mengungkap sedikitnya ada 3 alasan mengapa tragedi KM50 dapat dikaitkan pelanggaran HAM. Pertama, dalam kasus KM50 telah terjadi unlawful killing atau pembunuhan di luar hukum. Kedua, dalam kasus KM50 terjadi pembuatan extrajudicial atau pembunuhan tanpa kasus pengadilan yang dilakukan secara sengaja atas perintah jabatan. Ketiga, kasus KM50 juga terdapat peristiwa obstruction of justice atau menghalang-halangi proses hukum. Rizik menegaskan bahwa pihaknya akan berjuang agar para pelaku dapat diadili di pengadilan HAM. Kami akan berjuang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Peristiwa tersebut harus dibawa ke pengadilan HAM, tegasnya. Dia menyebut apabila keadilan bagi para korban tak terjadi pada rezim Jokowi, tentu ia berharap mendapat keadilan di rezim selanjutnya. Rezim ini akan berganti insya Allah. Mudah-mudahan kita dapat rezim yang baik, rezim yang menegakkan hukum dan memberikan keadilan, ucapnya. Rizik mengatakan jika tak dapat keadilan juga di dalam negeri, maka pihaknya tak akan putus asa. Habib Rizik Syihab kembali buka suara terkait tragedi KM50 yang menewaskan 6 laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek. Pentolan Front Persaudaraan Islam FPI ini menuding kasus kematian laskar FPI itu didalangi oleh seorang jenderal dan melibatkan Satgasus Polri. Ia menyebut para pelaku menambahkan laskar FPI dengan sebutan geng KM50.
Mobil syuhada ini menjadi bukti penting tentang kebejatan dan kejahatan serta kesadisan geng KM50 yang dipimpin oleh seorang jenderal dan melibatkan Satgasus Polri. Ujar Rizik dikutip dari YouTube Islamic Brotherhood Television Selasa 8 November 2022. Lebih lanjut, Rizik menegaskan bahwa keterlibatan Satgasus yang diketuai oleh ex-Kadif Propam Polri Verdi Sambo merupakan sebuah fakta yang sudah diketahui oleh publik. Sebelumnya, pihak FPI mengambil dan menyimpan barang bukti mobil Chevrolet Spin warna hitam yang dikendarai oleh Laskar FPI sebelum tewas ditembak di KM50 Tol Jakarta Cikampek. Menurut Rizik, mobil itu akan disimpan hingga digelar pengadilan hak asasi manusia di kemudian hari. Ia menyebut mobil Chevrolet Spin warna hitam itu akan disimpan di sebuah tempat khusus. Fisik mobil tersebut akan memberikan jawaban untuk kita apa sebetulnya yang terjadi pada peristiwa tragedi KM50. Mobil ini kita akan simpan dengan baik. Barang bukti tidak boleh kita hilangkan dan musnahkan, ucap Rizik. Diketahui bahwa kasus KM50 yang terjadi pada 7 Desember 2022 itu telah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam kasus itu ditetapkan dua terdakwa yang merupakan polisi, yakni Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda M. Yusmin Ohorela. Keduanya didakwa bersalah melakukan pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam kasus KM50. Namun, Majelis Hakim memvonis lepas kedua terdakwa tersebut. Dalam putusannya, hakim menilai bahwa Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda M. Yusmin Ohorela terpaksa menembak Laskar FPI karena untuk membela diri. Mengadili menyatakan perbuatan terdakwa Fikri Ramadan dan M. Yusmin melakukan tindak pidana dakwaan primer dalam rangka pembalasan terpaksa melampaui batas. Menyatakan tidak dapat dijatuhkan pidana karena alasan pembenaran dan pemaafan, kata Hakim Ketua Muhammad Arif Nurianta saat membacakan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jaksel, Jumat 18 Maret 2022, melepaskan terdakwa dari segala tuntutan, memuliakan hak-hak terdakwa, menetapkan barbuk 1-8 seluruhnya dikembalikan ke penuntut umum. Imbuh Hakim. Tak puas dengan keputusan hakim tersebut, Jaksa Penuntut Umum JPU mengaku kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, upaya kasasi itu ditolak oleh MA. Tolak, demikian bunyi amar putusan kasasi pada Senin 12 September lalu. Habib Rizik Syihab menegaskan bahwa pihaknya akan menyimpan barang bukti mobil Chevrolet Spin warna merah yang dikendarai oleh Laskar Front Pembela Islam FPI sebelum tewas ditembak di KM50 Tol Jakarta Cikampek.